Selamat pagi pemirsa. Jika tahun lalu masyarakat dihadapkan pada kelangkaan minyak goreng, maka kini masyarakat harus menghadapi masalah baru, yaitu pencurian takaran atau perbedaan takaran pada kemasan minyak goreng merek Minyak Kita. Pencurian takaran minyak kita ini tentu sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen, karena dengan membayar harga yang sama, pembeli menerima minyak kita yang isinya sudah dikurangi. Praktik pengusaha culas seperti ini tentu harus ditindak tegas dan diberi efek jera. Masyarakat sangat berharap penanganan kasus pengurangan takaran minyak kita ini ditangani serius dan para pelaku diseret ke meja hijau. Tidak hanya itu, pengawasan di lapangan juga harus diperketat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 21 Maret 2025 dengan tema Menerungku Pencuri Takaran Minyak Kita bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat, ya. Masih menggunakan minyak goreng, minyak kita? Minyak mereka kali. Minyak mereka. Ini menarik, Bang, ketika minyak kita yang tahun lalu itu seperti di dalam pembuka editorial langka, sekarang ada tapi ternyata jumlahnya kurang. Tapi sebelum kita bahas, saya ingin bertanya dulu, arti kata menerungku ini apa nih, Bang? Menerungku penipu takaran minyak kita. Ya, menurut kamu bahasa Indonesia itu menerungku itu memenjarakan. Memenjarakan? Ya, penjarakan pencuri itu kan. Penipu takaran minyak kita dipenjarakan. Ya. Tapi bagaimana mungkin dipenjarakan, Bang, kalau masih belum ketahuan juga siapa saja yang bermain dengan jumlah besar ya. Ini kan beberapa kasus yang tadi di dalam headline news hanya jumlah-jumlah yang relatif kecil lah. Bagaimana, Bang? Ya, sejauh ini sudah ada 66 pelaku usaha minyak kita itu sudah diberikan sanksi ya. Yeah. Sampai kemarin sudah 11 orang sudah dinyatakan tersangka oleh kepolisian di berbagai daerah. Itu artinya sudah ada jalan menuju ke sana. Tetapi yang paling penting buat kita itu mengapa ada minyak kita. Minyak kita itu diluncurkan pada Juli 2022. Tujuannya itu untuk mengatasi kelangkaan minyak. Kalau kita mengacu kepada peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 2024, minyak kita itu bagian dari minyak rakyat atau minyak untuk rakyat, gitu kan? Kemasannya sangat sederhana. Nah, di dalam peraturan itu di pasal 22 itu cuman ada kemasan itu hanya untuk 500 ml, 1 liter, 2 liter, dan 5 liter. Tetapi di pasaran sekarang tuh yang muncul itu ukurannya itu sekitar 700 sampai 800 ml, tapi di kemasannya ditulis 1 liter. Inilah yang banyak dipersoalkan, bahkan sebagian sudah ditarik dari pasaran. Tetapi tidak ada efek jera. Mengapa tidak ada efek jera? Karena belum ada yang dipenjara ya terkait dengan soal takaran ini. Padahal kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ancaman penjaranya itu perbedaan kemasan dan ukuran itu ancaman penjaranya 5 tahun, ancaman dendanya itu 2 miliar. Mungkin kalau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada efek jera gitu. Ini pertanyaannya, Bang, beberapa orang bertanya kenapa baru sekarang ketahuan ya? Apakah memang baru belakangan ini saja terjadi pengurangan isi dalam kemasan, atau memang baru belakangan ini saja pengawas-pengawasnya sadar begitu ada kekurangan, atau seperti apa, Bang? Kalau kita berprasangka baik, tentu para pengawas itu sudah melakukan tugasnya selama ini, cuma tidak terlalu dipublikasikan. Mereka bekerja dalam senyap. Tetapi faktanya memang sekarang ini baru diungkap gitu. Kalau kita lihat misalnya bagaimana kenaikan harga misalnya, kalau harga tertinggi itu kan hanya 15.700, ya. Tapi di pasaran itu bisa sampai 20.000. Nah, siapa yang harus mengatasinya? Ya tentu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Nah, tugas inilah yang lalai dilakukan atau negara tidak hadir melindungi rakyat-rakyat kecil. Karena apa? Yang menggunakan minyak kita itu kebanyakan di pinggir jalan tuh orang yang goreng-goreng gitu kan, ibu-ibu di rumah gitu. Pengusaha kecil lah ya, dan rakyat kecil. Baik, kita akan coba bahas ini, Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 21 Maret 2025, Menerungku Penipu Takaran Minyak Kita.
menerungku pencuri takaran minyak kita. Sengkarut urusan minyak goreng di negeri penghasil minyak sawit terbesar di dunia ini seperti tidak ada habisnya. Jika tahun lalu yang merebak adalah kelangkaan minyak goreng, kini muncul pencurian takaran pada kemasan minyak goreng merek Minyak Kita. Meski ada ancaman sanksi, praktek pencurian takaran ini terus berlangsung. Bahkan, perilaku culas ini sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Hampir di seluruh daerah ditemukan kemasan minyak kita tidak sesuai takaran. Teranyar, penemuan kemasan minyak kita tidak sesuai takaran terjadi saat Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Jawa Barat atau Jabar melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Modern Sinpasa, Sumarekon, Bandung, Selasa 18 Maret lalu. Pencurian takaran minyak kita jelas-jelas sangat merugikan rakyat sebagai konsumen. Sebab rakyat sudah harus membayar sesuai harga eceran tertinggi yang sebesar Rp15.700. Bahkan di beberapa tempat harganya bisa lebih tinggi. Namun mereka mendapatkan kemasan minyak kita yang isinya telah dikurangi. Apalagi korban-korban akibat praktik culas ini adalah rakyat kecil. Sebagian besar konsumen minyak kita umumnya adalah ibu rumah tangga, para penjual gorengan, penjual kue-kue, warung-warung makan kecil, dan sejenisnya. Praktek pengurangan takaran ini sangat membebani rakyat yang sudah harus menghadapi kenaikan harga minyak goreng tak terkecuali minyak kita. Padahal minyak kita disebut sebagai minyak rakyat yang terjangkau semua kalangan. Harga minyak kita telah naik dari harga awal Rp14.000 per liter menjadi Rp15.700 per liter. Harga tersebut masih bisa naik lagi mengingat hal ini masih dibahas oleh pemerintah dan produsen. Praktik pengurangan takaran kemasan minyak kita semestinya bisa dicegah dan diendus jauh-jauh hari jika pemerintah serius menjalankan pengawasan distribusi minyak kita. Seperti biasa, pengawasan ketat dan penegakan hukum di negeri ini hangat-hangat tahi ayam. Operasi pasar dan pengecekan di pasar-pasar oleh pihak berwenang baru serius dilakukan setelah kasus merebak. Di sisi lain, masih ditemukannya minyak kita dengan takaran yang tidak sesuai label menunjukkan ancaman sanksi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak membuat takut para pelaku. Padahal, undang-undang itu dengan tegas menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memproduksi dan atau memperdagangkan barang sesuai dengan berat bersih, ukuran, atau takaran yang tercantum dalam label. Jika melanggar, pelaku usaha yang curang dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp2 miliar. Masyarakat sangat berharap penanganan kasus pengurangan takaran minyak kita ini ditangani dengan serius, babat, dan trungku hingga ke akar-akarnya. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyunatan takaran minyak kita ini bukan hanya di tingkat pengemas atau repacker. Bukan itu saja, di tengah beban yang dihadapi masyarakat saat ini, kiranya pemerintah perlu menjaga harga minyak kita tetap terjangkau oleh masyarakat, bukan malah menaikkan harganya. Bahkan jika perlu kembalikan ke harga Rp14.000 per liter. Sejatinya pemerintah bisa melakukan itu dengan pengawasan yang lebih ketat dan memperkuat mekanisme domestic market obligation dan domestic price obligation. Dua mekanisme itu menjadi bukti bahwa negara hadir melindungi rakyatnya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosid dan Bung Gaudens Yuswardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra minyak kita nih Bu? Lagi nih perbendaraan kata saya bertambah lagi menerungku, memenjarakan. Tapi ya, Bung Leo, ya, Bu. Kalau ada istilah baru pasti ada modus baru untuk menyiasati kecurangan yang ada ini. Iya. Nah, dari sekarang bagaimana kita bisa menerungku, mencari waktu yang lalu aja 8 perusahaan yang bertanggung jawab pada minyak goreng aja sulit sekali. Sekarang dengan kecurangan itu udah sampai ke pasar-pasar. Apa cara yang bisa dilakukan? Makin susah itu ya? Sudah, iya. Padahal dari awal aja kalau ada minyak curah itu minta izin untuk menjadikan kemasan-kemasan plastik itu dengan berbagai ukuran itu, waduh, 100 pintu yang harus dilalui. Jadi, tapi berdasarkan toleransi, nah ini toleransi ini, kalau segala ukuran kan ada toleransi. Daripada mikir urusan toleransi, udah dibiarkan aja. Bermunculanlah yang mengemas dengan gelap itu. Nah, tapi tujuannya ya dijadikan ATM segala hal di mana aja. Iya, ditemukan ini dengan toleransi, dibiarkan, Bu Indra, dijadikan ATM. Kalau Bu Indra, kalau Anda masih punya keyakinan tidak Bu, bahwa di kasus minyak kita ini, kita akan bisa melihat tindakan hukum yang ya maksimal lah, mungkin menghilangkan sama sekali tidak ya, tapi bisa menekan maksimal para pencuri atau penipu takaran dalam minyak kita ini Bu. Masih optimis tidak Bu Indra? Tidak, Bung Leo, karena dengan toleransi itu nanti yang dihukum itu orang-orang kecil yang dengan hanya dikorbankan saja ya. Baik. Pasang badan untuk para cukongnya. Ini yang sulitnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Kita harus jeda dahulu, Bang Gaudens dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, tadi Bu Indra kalau ya memang satu tidak bisa mewakili si masyarakat, tapi kalau dikatakan Bu Indra, beliau ragu atau malah tidak yakin, tidak optimis bahwa bisa memenjarakan penipu takaran minyak kita, Bang. Bagaimana, Bang? Ya kan baru ketahuan yang tersangka sekarang itu 11 orang. Apakah 11 orang ini nanti dipenjara atau tidak, itu kan masih menunggu proses ya. Tetapi ketahuan bahwa ada permainan di takaran itu sudah dari tahun lalu. Dari tahun lalu. Tetapi dari tahun lalu itu yang diberikan sanksi itu lebih banyak kepada sanksi administratif sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2024. Itu kan kalau sanksi administratif itu kan mulai dari teguran tertulis, dan kebanyakan memang teguran tertulis, sampai kepada penutupan usaha sih. Kalau begitu apakah kita bisa melihat takaran ini akan mendekati benar-benar dengan isinya di minyak kita? Sepanjang diawasi,
pasti sesuai. Tetapi begitu lengah lagi pengawasannya, pasti banyak lagi muncul kasus-kasus lain. Bahkan bukan hanya di minyak kita, di komoditi lain yang terkait dengan takaran itu banyak juga yang bermasalah kan. Padahal Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tegas dan jelas gitu. Hukumannya itu, ancamannya itu 5 tahun penjara dan dendanya itu 2 miliar. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini yang jarang digunakan. Lebih banyak ke administratif ya. Kalau administratif itu kan selalu ada ruang kompromi di sana. Ini yang harus kemudian menjadi komandan, Bang, untuk memberikan efek jera dengan memenjarakan penipu takaran minyak kita ini siapa? Menteri Perdagangan kah? Atau yang siapa? Ya tentu penegak hukum ya, penegak hukum dalam hal ini kan kepolisian. Kepolisian di berbagai daerah, sedikitnya 11 daerah, sudah menersangkakan sejumlah orang gitu. Walaupun jumlahnya itu sedikit, padahal kasus takaran ini sangat masif di seluruh Indonesia kok ditemukan takaran minyak 1 liter itu isinya cuma 700 mililiter. Padahal di aturan tidak ada ukuran 700 mililiter itu. Jadi kita masih bisa berharap, Bang, bahwa ini akan bisa menerungkul pencuri atau penipu takaran ini, Bang? Ya biasa sih menjelang hari raya baru kita teringat lagi dengan kasus takaran ini kan. Dan pengawasan itu baru di hari raya. Di hari lain nggak diawasi kok. Kita harap apa yang kita sampaikan di tempat ini bisa memberikan peringatan lah bagi para pemangku kepentingan. Terima kasih Bang Gauden sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagilah. Pemirsa, praktek curang kemasan minyak kita yang tidak sesuai takaran sudah merugikan kita, masyarakat. Tidak ada tempat bagi praktek kecurangan. Pemerintah harus menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam praktek kecurangan minyak kita seperti ini. Proses hukum harus ditegakkan dan efek jerah harus diberikan. Pengawasan juga harus diterapkan agar praktek serupa tidak terulang. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Download Metro TV Extend sekarang.